warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan subhanahu salatan kamil salim salaman tamar wa sallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Jamaah Masjid Subuh Istiqomah Rahmatullah, baik yang ada di Serambi yang hari ini hari pertama setelah Ramadan, ya, setelah Ramadan Syawal, dan cukup meriah. Terima kasih atas kehadiran jamaah semuanya pada pagi hari ini di Serambi Masjid Istiqomah. Juga dihadiri dari sahabat-sahabat yang ikuti lewat online, ya, di seluruh Nusantara, ada yang dari Jakarta, Serang, Banten, Jogja, kemudian mana nih, Malang, NTB, NTT, Kalimantan, ya semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat online, karena ini tidak secara langsung, jadi harus saya pandu dengan posen-posen yang ada di layar, ya. Jadi yang kita bisa lihat menyaksikan langsung, tapi yang online menyaksikan lewat layar. Yaitu karena ini juga masuk di rekomendasi YouTube, maka mari sama kita ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga seluruh guru yang memberikan pada kesempatan pagi hari ini. Salam salam kita haturkan kepada Muhammad, salam yang telah memberikan tempat pada kita sekalian, termasuk ibu-ibu, ya, yang telah memasak lontong, opor dan lain. Masya Allah, tempatan luar biasa. Baunya dari kemarin sudah bau, Pak. Sudah bau, ya, dari kemarin, ya. Ya, itu lah Bu Khawariyah dan Bu Nur dan Bu Nur, ya, untuk Gumul. Terima kasih semuanya. Dan event-event hari besar Islam di masjid ini kita sepakati untuk mengundang tamu-tamu mubaligh, ya, yang hari ini kita kenalkan dan semua sudah mengenal, tapi yang online belum mengenal. Bapak Haji Nur Zainal Abidin, ini sahabat lama saya, sudah ngaji di studi Islamika, nah, tapi beliau sudah tamat. Katam saya belum katam. Jadi dia termasuk guru saya ini. Demikian lebihnya pengantar pada kesempatan hari ini, pagi ini. Topiknya halal bihalal, waktunya tidak lama karena jam 7, ya. Ini ruangan dipakai untuk manasik haji. Untuk itu waktu dan sebelumnya kita serahkan pada Bapak Kiai Haji Nur Zainal Abidin untuk mulai saya pandu dengan slide-slide yang bermanfaat untuk halal bihalal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, ustazah, al-khos, sahabat saya Pak Kiai Haji Umar Por, yang saat ini Imam Besar Masjid Istiqomah Bapak Kiai Haji Ridwan Mukhtar, yang saya muliakan sahabat-sahabat saya yang saya kenal, Pak Haji Iqbal, Bapak Pranatotoro, Pak Kiai Slamet yang saya hormati, Habib Mustafa ini ada ini, sahabat saya, dan bapak-bapak ibu semuanya yang hadir di majelis ini, yang Pak insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Pertama, mari kita memperbanyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang benar-benar syukur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah silaturahim di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka halal bihalal. Semoga ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa diturunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya dari dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memenuhi perintah ini dari sahabat saya Pak Umar Faruk, Kiai Haji Umar Asyiddin. Berarti panjenengan biasanya Umar Faruk, ini Umar Siddiq. Alhamdulillah. Karena mohon maaf, saya ada di sini sebagai ketua Ta'mirti atas rekomendasi beliau. Jadi waktu beliau itu jadi bupati, saya diundang ke rumah dinasnya, dijadikan pengurus Masjid Istiqomah. Alhamdulillah. Makanya saya takdimi betul ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kehadiran panjenengan semuanya ini memudahkan panjenengan nanti jalannya ke surga. Amin. Sebab Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mendatangi majelis ilmu kayak gini, panjenengan nanti akan dimudahkan jalannya ke surga. Amin. Allahumma amin. Saya tanya dulu ini, Bapak Ibu sehat benar ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedua tidak punya hutang. Alhamdulillah. Pak Ita ini uangnya yang banyak ini. Alhamdulillah. Jarang orang mensyukuri benar nikmat sehat. Padahal menurut ilmu tasawuf, sehat itu salah satu nikmat tertinggi. Sehat itu. Mohon maaf, ini saya pernah terkapar kena COVID, jadi saya dapat gelar LC, lulusan COVID. Saya waktu terkapar di rumah sakit kena COVID itu, mohon maaf, itu makan sudah tidak enak, tidur sudah nggak bisa, badan sakit semua. Yang ada dalam pikiran saya hanya saya mohon dipanjangkan umur untuk tobat, itu saja. 9 hari 9 malam nih sebelum masuk ke halal bihalal. 9 hari 9 malam saya terkapar di rumah sakit, makan sudah tidak enak, jadi saya tinggal tulang sama kulit. Saya harus pulang paksa ke rumah. Mestinya saya harus 15 hari, saya sudah nggak kuat. Saya bilang sama perawat sama dokter, kalau saya nggak boleh pulang, saya akan terpaksa. Ini saya copoti semua, saya akan pulang sendiri. Karena pikiran saya, mohon maaf itu betapa nikmat panjenengan sehat ya Allah karimah. Karena saya kenapa pulang paksa, itu kalau saya harus menghadap Allah itu ditunggu anak istri. Nah, bisa dituntun kalimat thayyibah. Hanya itu. Karena yang saya dengar kalau mati di rumah sakit kena COVID, nggak boleh ada layak langsung masuk kubur. Jadi saya harus pulang paksa dengan harapan itu seandainya saya harus ajal tiba, saya tunggu anak dan istri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hari saya ditugasi sahabat Pak Umar Sotik ini untuk menyampaikan hikmah halal bihalal. Sebelum itu mari kita renung sejenak. Dengan sehat, apalagi ini dengan nikmati snack, enak banget. Yang masak bumur, saya kenal Pak Mul sejak dari muda itu. Bapak Ibu, ternyata kalau dengan merenung sehat saja itu,
sudah termasuk ribuan bahkan jutaan orang, termasuk golongan orang yang harus syukur karena banyak ribuan jutaan orang yang terkapar sakit. Dengan dapat snack pagi-pagi makan enak, ya Allah, ada orang yang kelaparan makan saja susah. Kita bagi syukur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat itu salah satu hadis yang Rasulullah bersabda, "Man arada dunya wa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah wa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma wa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin sukses di dunia harus pakai ilmu. Dan siapa yang ingin sukses di akhirat pun harus punya ilmu. Yang ingin sukses keduanya pun harus punya ilmu. Padahal kita ini umat Islam, orang yang beriman, pasti ingin bahagia di dunia dan di akhirat dan terhindar dari api neraka. Doanya aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kadang-kadang ada yang salah. Dengan makin buka wonten surat Al-Baqarah ayat 200, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia ini yang hanya ingin bahagia di dunia saja dan di akhirat tidak dapat bagian apapun. Kuatan ini kata, mungkin majelis taklim subuh niki semuanya ingin bahagia dunia akhirat antara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa orang beriman itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada surga dan neraka. Kira begitu. Dengan makin buka waktu surat Toha ayat 74. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu may ya'ti rabbahu mujriman wa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dengan kaitan Allah, sapa wae wong sing menghadap Tuhannya dengan membawa dosa, ini Allah ini, maka orang itu pasti dimasukkan ke neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan tidak hidup di neraka jahanam itu. Ini kudune wong mukmin, wong Islam merinding dengan firman Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsepsi Islam, kenapa halal bihalal itu tradisi budaya Islam, budaya bangsa Indonesia itu mesti habis bulan Ramadan, mesti sawalan. Gini begitu. Sebab dalam konsepsi Islam, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa sing poso bulan Ramadan dengan landasan iman dan ihtisab, maka orang ini akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Ning syaratnya imanan wa ihtisaban. Landasan iman ihtisab. Ihtisab itu tidak hanya sekedar mengharap ridho pahala Allah, tapi ihtisab ninting-ninting awake dhewe. Nak biyen ki Allah setelah Ramadan dadi apa? Dan biyen kok salat ora surga, bar Ramadan salat surga. Ini tanda-tandanya imanan wa ihtisaban. Orang barat mengartikan wa ihtisaban kayak gini. Itu seperti metamorfosa dalam binatang ular. Tahu ular ya? Ibu tahu ular? Bapak punya ular? Artinya itu ular itu dia menangis itu sama Allah itu. Sebab apa? Makanya sudah dedaunan, jalannya terbatas sekali ya. Menjijikkan binatang itu kalau ketemu anak-anak ditutup itu ular itu. Karena itu ular itu nangis sama Allah mentung. Tahu mentung Bu? Itu pakai sorban gamis itu, tertutup itu. Kalau dipegang itu langsung baik dan Allah.
La ilaha illallah kan itu ular itu. Ngentung itu. Tiba saatnya entung itu jadi kupu. Itu metamorfosenya ular. Nah, artinya jenengan harus kayak gitu tuh puasa itu. Kalau dulu kok tidak bagus, harus menjadi bagus. Yang dulu jadi ular harus jadi kupu. Yang dulu anak-anak kok menjadi takut dengan ular itu, begitu jadi kupu, anak itu ingin dicup kupu itu namanya puasa yang diterima. Nah karena puasa yang diterima ini dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Moga-moga kalau panjenengan dihapus dosanya yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Tapi tidak demikian dengan dosa dengan sama manusia. Mohon maaf ini bukan panjenengan lupa itu. Ada Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab. Itu dosanya naudzubillah. Rasulullah hampir dipenggal oleh pedangnya Umar bin Khattab. Berapa umat Islam yang dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab. Tapi setelah itu masuk Islam, tobat. Sekarang makamnya saja di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tahu wasi, nah, dalam sejarah tahu sinten wasi itu. Nah, wasi itu pembunuh pamannya Rasulullah Hamzah. Hindun buat sayembara siapa yang bisa bunuh Hamzah, tak kayak duit, tak kayak uang perak. Wasi karena orang yang paling pintar itu melempar belati itu bersembunyi di balik pohon. Begitu sahabat Hamzah lewat langsung lempar belati itu kena jantungnya mati. Pembakar mati itu. Akhirnya dibedah sampai di makan jantung lah itu kejamnya. Namun di akhir hayatnya menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin tobat, ingin masuk Islam. Kira-kira saya ini diterima tobat saya apa tidak? Itu membunuh pamannya Rasulullah. Lalu turun surat Al-Furqan ayat 70. Jadi yang mangke dibuka surat Furqan ayat 70. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu membunuh pamannya Rasul. Tobat dihapus dosa yang telah lalu, asal dia beriman dan amal soleh, bertobat itu dengan Allah. Tapi kalau dengan sama manusia, maaf. Sebelum Pak Hipta minta maaf sama saya, misalnya punya salah itu. Saya pun demikian punya salah dengan Pak Haji Ridwan misalnya. Pak Haji Umar ini, kok saya belum mengikrarkan mohon maaf lahir batin, termasuk panjenengan golongan orang yang celaka. Karena Rasulullah bersabda, nisyanud dzunubi madhiyah wa ya indallahi mahfudh. Salah satu cirinya orang celaka yaitu lupa akan kesalahannya, padahal kesalahan itu terkunci rapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum panjenengan kok itu minta maaf, selamanya dengan akan membawa dosa. Lah kalau salah panjenengan bawa dosa, mati kok membawa dosa, kata Allah pasti dilemparkan ke neraka jahanam. Nauzubillah, teman nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini seperti umpama anak yang menangis jalan di muka bumi. Ketahuan oleh ibunya, anak itu menangis, di dekatnya lah anak itu, sehingga anak itu tentram, nyaman, damai, menang.
umpamanya kayak gitu. Artinya apa? Setiap manusia ingin kembali ke rahim, ingin kembali ke pangkuan ibunya. Kelingan biar kalau cilik di pangku nangis meneng, sampai kepingin dan sebagainya ini. Lah karena itulah ya Allah ya Karim, itu namanya gejala psikis. Mulane panjenengan mbok ana ning Jakarta, mbok ana ning Jambi, mbok ana Sumatera, setiap hari raya ingin pulang. Itu hakikatnya bahwa manusia ingin pulang. Pulang yang hakikat adalah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak sampai dekat ibunya, itu namanya tersesat. Betapa dia dimasukkan ke dalam rumah yang mewah, anak ini pasti tetap merana ingin segera pulang ke ibu. Walaupun lebih nikmat itu di rumah yang lain itu. Apalagi nanti kok dengan dekat Tuhan, tidak hanya gejala psikis tapi juga spiritual, itu jauh lebih tentram. Oleh karena itu orang berpuasa itu ada kenikmatan. Yang pertama, dengan dikala buka puasa, wah paling tepat waktu ya buka puasa itu. Undangan sholat subuh dan subuh untuk mulur ning begitu ana puasa tetap paling tepat waktu. Yang kedua apa? Dengan pas melihat Allah. Jadi orang puasa itu nanti farhatun milik Rabbi. Yang kedua itu dengan dikala melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renung sejenak. Salah satu kewajiban kita adalah waktu halal bihalal, mestinya kita harus pertama kali sungkem di hadapan ibunya, bapaknya. Saya kadang menangis kalau ingat ibu saya. Bapak saya itu pegawai rendahan, jadi waktu bayarnya masih sedikit untuk membayari anak dan adik-adik saya itu kurang, sehingga ibu saya itu di kampung itu gendong kacang, itu saya tahu persis itu lah, ke pasar, padahal jalan waktu itu belum ada namanya aspal, pasti berjalan kaki itu. Saya teringat Pak Fadlan kalau di WA-nya itu selalu nyanyi. Boleh saya nyanyi? Nanti direkam Pak. Direkam ya. Iwan Fals itu ada bunyinya begini itu. Saya kalau dengar lagu ini nangis tuh. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh dada, penuh nanah. Seperti udara kasih yang Engkau berikan, tak mampu ku membalas itu. Bukan mampu membalas dari air susunya mampu membalas. Istri saya itu familinya 7 Bapak Ibu. Saya teringat waktu di rumah kemarin anak saya kumpul, menantu saya kumpul, cucu-cucu saya kumpul. 8 orang tambah saya 2, suami istri 10. Saya teringat oleh mertua saya itu menghidupi anak 7 waktu itu. Hampir tiap hari kan ada nasi. Sehingga ibu saya kadang-kadang seorang ibu sanggup berkata, saya sudah kenyang walaupun kadang-kadang perutnya lapar demi kebahagiaan seorang anak. Amit itu enggak akan masuk surga kalau dengan durhaka pada orang. Di antara orang yang tidak akan mencium banyak surga, yaitu dengan durhaka terhadap orang tua. Maka berbahagia sekali panjenengan masih punya orang tua. Dikala dengan kesukaan pikir apapun, sungkem itu di hadapan ibunya.
Mohon maaf saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu. Kalau saya punya masalah apapun itu saya mesti lari ke pangkuan ibu saya. Saya sujud di kaki ibu saya. Juga ibu saya. Saya ingat betul itu. Setiap saat ada kesukaan hati, saya pasti dipangku sama ibu saya. Gendok saya dilatih oleh ibu saya. Bapak Ibu yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kunjungi kalau orang tua masih hidup. Itu silaturahim. Silah itu nyambung, rahim itu kasih sayang. Jadi yang punya rahim itu ibu. Punya kasih sayang yang sejati. Makanya Rasulullah bersabda al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu dekat telapak kaki ibu. Itu surga, ummi ummahat itu ibu yang punya sifat keibuan. Contohnya apa? Ayam aja. Ayam itu punya anak kecil-kecil itu. Jika ada elang itu menucuk anaknya itu, langsung si induknya ayam kruk kruk kruk, semuanya dilindungi. Lebih baik saya mati daripada anak saya. Itu seorang ibu sejati. Makanya waktu Nabi Sulaiman dihadapkan oleh dua orang ibu yang semuanya ngaku bahwa ini anaknya, Nabi Sulaiman bilang, ini anak siapa saya? Ini anak siapa saya? Dua orang ibu ngaku itu anaknya semua. Apa kata Nabi Sulaiman? Karena nggak bisa didamaikan itu. Kalau gitu ini anak saya belah dua. Yang satu bilang iya, yang kayak gitu adil Nabi Sulaiman. Yang satu tidak. Biarkan anak saya hidup, biarpun saya menderita kehidupan. Itu ibu yang sejati itu. Ternyata dikasihkan ibu yang sejati itu. Itu sifat ibu yang sejati kayak gitu. Rela berkorban, rela menderita demi kehidupan seorang anak. Gini apa namanya ibu? Makanya membalas air susu ibu aja nggak bisa. Makanya kalau di malam hari ini bimbu, kalau tadi Iwan Fals sekarang bimbu. Air mata ibu yang menetes keharibaan sajadah. Ibu niku di tengah sepinya sebuah malam, tak kala keping hati yang tua terbalut duka. Terus gimana? Air mata ibu menerangi sujudnya raga yang rapuh, mengharap kehadirat yang kuasa ampunan keselamatan putranya. Yang malam tahajud ibu saya itu mintakan kebahagiaan anaknya. Itu seorang ibu yang sejati. Makanya ibu itu maaf itu salah satu manusia yang cintanya kepada anaknya tak terbatas. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya soto monggo atau opor nih Pak. Ini lontong opor nih si Sunan Kalijogo punya falsafah. Lontong itu alon-alon mesti kotong. Mulane lontong dikai opor ayam. Kuwi nggih. Ini pintere Sunan Kalijogo. Lontong artinya alon-alon nak jenengan punya dosa alon-alon kotong kudune wafar ayam. Opor ayam. Wafar itu artinya dengan minta ampun pada Allah. Ayam itu jamak dari yaum. Artinya tiap hari waktu poso, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu falsafahnya lontong opor itu. Tiap hari dengan mohon kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah, dengan adalah zat yang senang paling ampun, yang maha pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dengan zat yang senang yang ngapura fa'fu anni, monggo ngapura. Tiap malam itu doa yang paling bagus. Yang punya monggo segera baik tangan. Itu lontong opor.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak ngomong sebentar lagi. Dengan dinikmati. Kok dengan isih ngerasakin ku opor enak berarti dengan saya. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah ini rampung, dengan nanti kami mohon untuk benar-benar mohon maaf dan lahir batin itu. Makanya tadi Pak protokol Pak Haji Slamet, Kiai Slamet sering saya dengar di YouTube-nya. Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat dengan minta ampun kepada Allah dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, kenapa pokok segera? Kudune lah dengan ada salah, kudune langsung maaf itu segera. Sebab apa? Dengan dibuka mangke wonten surat Luqman ayat 34. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma tadri nafsum madza tahsibu ghadan. Wa ma tadri nafsum min ayyi ardi tamut." Dengan tidak tahu apa akan yang terjadi pada besok dan tidak tahu kapan dan di mana jenengan meninggal. Iso-iso jenengan amit-amit ngesuk meninggal, iso-iso setahun meninggal, nggih ngruwake ceramah meninggal nggih kata. Kita nggih. Mungkin mboten panjenengan. Mulane jenengan tetep kon wasari cepet-cepet dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh awake dhewe umur 3 tahun. Nggih napa nggih? Saya Haji Ridwan ini termasuk orang yang langka. Sudah terus gitu, tidak pergi ya. Nak menurut Sunan Kalijogo, jenengan niku meh-meh tekan lagu mocopat. Paham apa megatro? Sebab dengan kudune wis pangkur wis parak ke-9. Yang satu namanya apa? Mas Kumambang. Yang kedua Kinanti. Yang ketiga Sinom. Yang keempat Yang keempat Asmorodono. Yang kelima Gambu. Yang keenam Dandangkulo. Yang ketujuh Lentokor. Yang kedua sudah Durmo. Lah yang ke-9 niki jenengan melaku pangkur. Pangkur itu artinya apa? Dengan sudah mungkur ke babakan dunia. Pangkur. Bar pangkur dengan marap lagu megatruh, megatingruh, sing terakhir dengan pucung dipocong. Lah ngoten lagune Sunan Kalijaga ngoten. Semanten Pak Haji Heta, nuwun sewu Pak Haji Umar Sotin, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Daripada orang suwe langkung wicaksana kula akhir sekian wonten lapipun saestu senyampang ini masih suasana Syawal Lebaran, ada salah dan khilaf saya mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.